Ketika agama Kristen menyerang Islam dengan menyebut Islam sebagai agama kekerasan, coba kita tanyakan sejarah. Ketika Kristen berkuasa di negara Romawi, pernahkah negara Romawi tidak berperang? Justru besarnya negara Romawi itu karena selalu menang perang. Dan pada masa itu, justru Romawi adalah negara yang sangat kejam. Musuh yang kalah, wanita-wanitanya diperkosa, yang anak-anak dijadikan budak dijual. Jadi ini fakta sejarah. Bohong kalau mereka tidak mau mengaku. Ini adalah lanjutan dari reaction terhadap tuduhan sesat KAF Media Channel yang serampangan. Dan caranya di dalam menggulirkan imajinasi liar tentang kekristenan. Kalau teman-teman ada yang terlewatkan video yang sebelumnya, dia mengatakan bahwa orang Kristen itu boleh menikah dengan banyak istri, bahkan 100 pun. Ntar gue nggak dibilang ngerti, paham sindiran gitu ya. Tetapi poinnya adalah dia mengeluarkan sebuah argumentasi yang ngawur. Di video yang sebelumnya gue sudah bahas, teman-teman bisa simak. Nah, di dalam video lanjutan ini kita akan merespon sikap tuduhan KAF Media Channel yang melontarkan satu ide bahwa kekristenan itu melakukan kekerasan di dalam perang. Jadi dia bilang dia menggunakan data sejarah yang katanya nggak bisa dibantah. Well, katanya sih data sejarah, tapi nanti kita akan kritik ya, kita akan kritisi. Nah, jadi opini ini adalah satu opini yang menurut gua tidak seimbang dengan mengatakan bahwa seakan-akan kekerasan perang, misalnya pemerkosaan, bahkan pembunuhan, bahkan perbudakan itu dijustifikasi, dilegitimasi oleh kekristenan. Jadi begini, sorry ya, abang bro, mas bro, KAF Media Channel. Saya akan buktikan bahwa tuduhan dan cara argumen dari Mas Bro ini sangat ngawur dan hanya akan mempermalukan diri sendiri. Tapi sekali lagi begini, gue tidak ingin melukai perasaan teman-teman muslim yang baik. Jadi video ini gue buat jelas dan clear untuk melawan segala upaya-upaya yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang mengatasnamakan agama. Dan cara argumen yang ditunjukkan oleh Mas Bro KAF Media Channel ini, menurut gua, hanya akan memperparah citra atau martabat dari para pendebat muslim. Dan semoga Mas Bro KAF Media Channel ini tidak mempermalukan agama Mas Bro sendiri. Jadi teman-teman yang menyaksikan video ini, teman-temanlah yang menilai. So, tanpa lama-lama, kita saksikan video ini. Ketika agama Kristen menyerang Islam dengan menyebut Islam sebagai agama kekerasan, coba kita tanyakan sejarah. Dulu, ketika Kristen berkuasa di negara Romawi, pernahkah negara Romawi tidak berperang? Justru besarnya negara Romawi itu karena selalu menang perang. Nah, teman-teman, dari sini teman-teman bisa melihat bahwa dia seakan-akan ingin melimpahkan keberatan yang diarahkan kepada agamanya dengan menyatakan bahwa Kristen juga melakukan hal yang sama. Nah, gue menilai bahwa di sini KAF Media Channel melakukan satu kesalahan logika dengan menyamakan kekristenan dengan kerajaan Romawi yang disebut olehnya sebagai kerajaan Kristen. Masalahnya adalah KAF Media Channel ini harus belajar lagi. Benar tidaknya satu ajaran itu tidak ditentukan oleh perilaku para penganut agama tersebut. Benar gak? Nah, dengan cara berpikir seperti ini, KAF Media Channel itu harus mengakui bahwa kalau dia mau menyamakan perilaku sekelompok orang atas nama agama dengan agamanya, berarti agamanya salah. Berarti KAF Media Channel harus bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh ISIS yang mengatasnamakan Islam dengan segala tindakan brutal, tindakan teror yang dilakukan oleh mereka. Iya nggak? Kalau misalnya KAF Media Channel menuduh Kristen salah karena ada fakta bahwa kerajaan Romawi melakukan peperangan karena dia sebut ini kerajaan Kristen, maka KAF Media Channel juga harus bertanggung jawab dan menilai juga agama dari KAF Media Channel sendiri yang diatasnamakan oleh ISIS tersebut. Kecuali kalau memang KAF Media Channel mengakui bahwa sepak terjang ISIS itu dilakukan atas dasar ajaran agama Mas Bro sendiri. Nah, saya yakin saudara-saudara muslim yang waras akan mengatakan bahwa yang dilakukan ISIS itu tidak mencerminkan Islam. Maka izinkan saya untuk mengingatkan kepada Mas Bro KAF Media Channel bahwa kekristenan juga tidak mengajarkan perang sama sekali.
Arti dari kata Kristen itu adalah pengikut Yesus. Sehingga menjadi seorang Kristen itu berarti melakukan kehendak Yesus Kristus. Gue mesti jelaskan bahwa Yesus sama sekali tidak mengajarkan tentang kekerasan dan perang. Misalnya saja ketika pada malam di mana Yesus ditangkap, Petrus dikisahkan menghunuskan pedangnya, namun kemudian Yesus dengan tegas berkata, "Masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya. Sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang." Nah, hal ini menunjukkan bagaimana Yesus itu konsisten mengajarkan kepada murid-muridnya sebagai pembawa damai. Dia mengatakan di dalam Matius pasal 5, "Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah." Bahkan kalau teman-teman perhatikan, sampai akhir kematian Yesus di kayu salib pun, ia berkata, "Bapa, ampunilah mereka," yaitu mereka yang menyalibkan dia, "sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Teman-teman bisa menemukan satu konsistensi dari Yesus Kristus ketika dari awal mengajar sampai akhir hidupnya. Dia selalu membawa kedamaian dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Dan inilah yang membedakan kekristenan dengan yang lain. Jadi begini, Mas Bro Kaf Media Channel, apa yang diajarkan dari keteladanan Yesus Kristus itu mengajarkan kepada orang-orang Kristen untuk tidak melakukan apa yang Anda tuduh secara serampangan melalui data sejarah yang abal-abal itu. Tindakan peperangan dari Romawi itu tidak mewakili ajaran Yesus sama sekali. Sampai di sini dulu, kita lanjut ya. Dan pada masa itu, justru Romawi adalah negara yang sangat kejam. Musuh yang kalah, wanita-wanitanya diperkosa, yang masih gadis diperkosa, yang sudah tua dibunuh, yang anak-anak dijadikan budak dijual. Budak-budak yang dijual oleh Romawi pada akhirnya sampai ke Arab. Jadi bangsa Arab itu punya budak, itu juga berkat Romawi yang jual orang-orang tadi sebagai budak. Jadi ini fakta sejarah. Bohong kalau mereka tidak mau mengaku. Nah, teman-teman bisa lihat ya, dia seperti mencuci tangan dan melemparkan kesalahan tentang peperangan kepada kekristenan melalui yang dia bilang bangsa Romawi. Ini yang pengen kita kritisi. Ini data bangsa Romawi ini yang mana? Periode apa? Maaf ya Mas Bro Kaf Media Channel, Mas Bro mesti belajar sejarah. Mas Bro mesti menggarisbawahi bahwa periode sebelum abad keempat Masehi, kekristenan itu bukan agama bangsa Romawi. Perhatikan itu baik-baik. Bangsa Romawi itu sudah melakukan peperangan sejak abad ke-8 sebelum Masehi. Dan itu boleh dikatakan mereka punya satu budaya yang sama. Bahwa oke, peperangan itu ada rampasan perang, ada pembunuhan, ada perkosaan dan sebagainya. Itu sudah biasa pada budaya perang bangsa-bangsa, bukan hanya Romawi, tetapi bangsa-bangsa yang lain. Babel, Persia, Asyur misalnya. Kita mesti mengakui itu. Tetapi camkan ini baik-baik. Anda mesti ingat bahwa orang-orang Kristen itu tidak terafiliasi dengan bangsa Romawi sampai abad keempat Masehi. Bahkan Anda mesti mengerti bahwa yang dianiaya oleh pemerintah Romawi sejak abad pertama sampai abad keempat, yaitu orang-orang Kristen itu sendiri. Dan kekristenan tidak pernah mengajarkan untuk membalas perlakuan buruk dari pemerintah Romawi. Kekristenan menghadapinya sebagai salib yang harus dipikul. Nah, kekristenan itu baru menjadi agama resmi baru pada tahun 380 sejak dikeluarkan Edict of Thessalonica dari Kaisar Theodosius. Nah, jadi gini, kalau Anda menuduh bahwa pasukan Roma itu sangat kejam dengan memperkosa para gadis, membunuh orang, lalu kemudian anak-anaknya dijual, pertanyaan saya adalah, punyakah Anda data validnya? Sudahkah Anda membandingkan dengan peperangan yang juga dilakukan oleh bangsa-bangsa lain pada saat itu? Perbudakan, tawanan perang, bahkan pemerkosaan, dan lain sebagainya adalah budaya yang dilakukan oleh bangsa-bangsa pada saat itu, bahkan sebelum kekristenan. Jadi catat itu baik-baik. Sejak kekristenan mewarnai dunia, data mencatat bahwa orang-orang Kristen lah yang memulai gerakan melawan perbudakan dengan menerima para budak dengan mengasihi mereka. Bahkan sebagian di antara mereka itu membeli para budak, kemudian dilepaskan. Orang-orang Kristen abad pertama itu banyak terdiri dari para budak, karena para budak ini melihat ada kasih yang ditujukan oleh orang-orang Kristen. Bahkan harkat wanita pun diangkat di dalam budaya kekristenan, di mana perempuan yang pada saat itu dianggap seperti properti pria, makanya poligami itu ada. Tetapi yang terjadi adalah
orang-orang Kristen melawan movement itu, gerakan kesetaraan oleh orang-orang Kristen terhadap harkat dari perempuan, itu betul-betul diangkat dan ditunjukkan dalam persekutuan kasih dan menggerakkan mereka untuk menghargai hidup manusia. Jadi justru saya merasa bahwa Bang Kaf Media Channel ini sekali lagi dia pakai strategi lempar batu sembunyi tangan. Sepertinya Mas Bro maaf memberikan kesan nggak mau bahasa sendiri, akibatnya semprot juga agama lain begitu loh. Nah, sikap seperti ini menurut gua, mohon maaf sekali lagi, nggak gentleman. Sekali lagi, kalau Mas Bro mau mesangkut pautkan agama dengan perilaku orangnya, maka Mas Bro harus memberikan pertanggungjawaban yang sama atas perilaku brutal dari kelompok teroris yang mengatasnamakan Islam. Seperti kelompok ini. We have Yazidi women, we have Kurdish women, and we have Christians. Come, get your Muslimin, get what the right answer to them. Get yourself a big slave. Our great fighters, our great Islamic State fighters have gone into these areas, killed the Muslimin. Takbir! 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 Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Video yang teman-teman saksikan ini adalah bukti dari kebrutalan, kemunduran cara berpikir orang-orang di tengah-tengah zaman yang sudah maju, yang menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia ini. Kita mesti mengakui bahwa mereka semua mengatasnamakan Islam. Dan sekali lagi, gue percaya bahwa teman-teman Muslim yang pakai akal sehat tidak akan mengakui apa yang dilakukan oleh kelompok ini. Gue sebenarnya tidak ingin membahas peperangan dan kultur barbar ini lebih banyak, karena gue menghormati teman-teman Muslim yang gue melihat bahwa mereka adalah orang-orang yang baik. Secara akal sehat kita tahu bahwa mereka ini, kawan-kawan Muslim sebangsa dan setanah air, mereka tidak bertanggung jawab atas perbuatan bejat para teroris yang luar biasa itu. Jadi sekedar saran buat Bang Kaf Media Channel, kalau bikin argumentasi, jangan pakai argumentasi yang nanti mempermalukan diri sendiri dan bahkan mempermalukan agama Anda sendiri. Ini saran. Kalau mau diikuti, ya syukur. Kalau enggak, ya udah, mau gimana lagi. Semakin Mas Bro mengkritik kekristenan dengan cara yang brutal dan serampangan seperti itu, maka Mas Bro sedang mempermalukan diri sendiri. So, bagaimana menurut teman-teman? Bagaimana dengan argumentasi Kaf Media Channel ini yang menuduh kekristenan melakukan kekerasan di dalam perang? Padahal ada kelompok yang mengatasnamakan Islam pun melakukan kekerasan, bahkan aksi brutal dan teror yang sedemikian menyedihkan. Menurut teman-teman, argumentasi seperti ini bikin bangga mereka atau malah bikin malu diri sendiri? Silakan teman-teman tuliskan komentar teman-teman di bawah. Dan kita ketemu lagi dalam video yang selanjutnya. So make it simple, make it meaningful. God bless you.